Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita haturkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan, diberikan rahmat untuk kembali berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Tentu kita berharap pada Ramadan kali ini menjadi titik tolak dari bertambahnya ketaatan-ketaatan kita, bertambahnya amal-amal soleh kita, sehingga bisa melalui Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kalau kita mengamati sekitar, kita dihadapkan pada kondisi di mana perpecahan, ketidakrukunan, juga ketidakdamaian menjadi ancaman serius di tengah-tengah kita. Banyak hal terjadi dalam sosial kita, juga banyak hal terjadi dalam politik kita yang menegaskan bahwa kita harus segera ambil sikap untuk menyelesaikannya. Mengapa ini penting? Tentu banyak alasan kenapa kita harus menyelesaikannya. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraku, wadhkuru ni'matallahi alaikum, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah kalian, bersatulah kalian bihablillahi, di dalam tali Allah, di dalam ikatan Allah Subhanahu wa taala. Wa idhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, kepada kita. Fa'allafa baina qulubikum, kata Allah. Kemudian Allah melembutkan hati kita, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersatu, menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Firman Allah dalam Ali Imran 103 ini kalau kita renungkan, misalnya kita mengutip dari pendapat mufassir klasik Jarir At-Tabari, dalam tafsirnya mengatakan bahwa wa'tasimu pada ayat ini menunjukkan bahwa kita harus bersatu dalam ikatan, dalam arti agama Allah, yaitu Islam sebagai ikatan yang hak. Tafsir yang sangat eksklusif ini kemudian kita bisa eksplor dengan mufassir yang lain. Misalnya pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa wa'tasimu ini menunjukkan perintah dari Allah bahwa kita wajib untuk saling bersatu. Kita wajib untuk saling berpegang karena persatuan dan kerukunan merupakan kunci dari kekuatan. Kekuatan yang dimaksud tentu kekuatan kita sebagai umat Islam atau secara spesifik dalam konteks kita kehidupan berbangsa. Ini kemudian kalau kita telaah lebih dalam lagi relevan dengan sabda Nabi. Nabi bersabda dalam salah satu hadis bahwa mathalul mu'minina fi tawaddihim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad. Kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang yang beriman, diksinya adalah orang-orang yang beriman itu sebagaimana tubuh. Bagaimana tubuh itu? Kata Rasulullah, idzashtaka udwun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Kata Rasulullah, tubuh itu ketika satu anggota tubuh itu sakit atau mengalami cedera, maka anggota yang lain juga ikut cedera, juga ikut sakit. Perumpamaan Rasulullah
ini relevan dengan ayat yang sebelumnya, Ali Imran 103, bahwa kita dituntut untuk bersatu, dituntut untuk tidak berpecah belah, dituntut untuk tidak terpolarisasi dalam masalah apapun, dalam agama Islam maupun dalam kehidupan berbangsa. Untuk itu kemudian kita perlu bertanya, apa langkah kita, apa usaha kita, apa jihad kita untuk persatuan itu? Jawabannya banyak. Akan tetapi kita kemudian bisa mengambil salah satu dari ayat Al-Quran. Dalam An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kata Allah, wahai orang yang beriman. Diksinya juga menggunakan orang yang beriman, sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa Allah menegaskan kalau kita beriman maka kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Ayat ini kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai langkah jihad kita, sebagai langkah usaha dan upaya kita untuk menciptakan persatuan dan tidak terpecah antara satu sama lain. Yang pertama adalah bahwa kita harus taat kepada otoritas. Allah berfirman pada ayat yang tadi bahwa ada otoritas Allah, Rasul, dan ulil amri. Itu merupakan hierarki otoritas yang harus kita taati. Jika itu dalam hal syariat, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Terkait dengan masalah muamalah, maka kita kembalikan kepada pemimpin. Tidak ada alasan, Allah tidak pernah membenarkan bahwa kita saling tidak rukun satu sama lain karena masalah. Apapun masalah kita, maka kita kembalikan pada pihak yang terkait, baik itu penegak hukum ataupun yang lainnya kalau dalam hal muamalah, dan kita kembalikan kepada Allah dan Rasul apabila itu dalam hal syariat. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai langkah dan jihad kita untuk menciptakan persatuan dalam Islam. Kawan akurat yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita hentikan segala bentuk polarisasi, kita hentikan perpecahan, dan kita mulai berjihad bersama-sama untuk bersatu dan menciptakan kekuatan baik dalam agama kita Islam maupun dalam kehidupan berbangsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.